Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Introduction to Narratology. Kita akan membahas seputar pengantar tentang ilmu narasi, ya. Nah, berbicara tentang narratology atau ilmu tentang narasi ini, kita akan membahas tentang pengetahuan bagaimana menceritakan, ya, kemudian memaparkan, ya, ataupun mengisahkan sesuatu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak hanya sebatas menceritakan sebuah cerita pendek ataupun novel, tapi lebih dari itu. Oke, kita akan membahas dulu tentang selayang pandang, apa itu narasi, ya, atau narrating, gitu ya. Oke, jadi ketika kita berbicara tentang narasi, ya, pastinya kita akan mengaitkannya dengan suatu jenis narasi sastra, ya, entah itu novel ataupun cerita pendek. Ya, ternyata tidak demikian, ya. Namun kata narasi ini ternyata erat kaitannya dengan kata kerja narrate, yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah memaparkan, ya, mengisahkan atau menceritakan, ya, seperti itu. Nah, narasi itu sendiri sebenarnya ada di sekitar kita, ya, tidak hanya sebatas pada novel saja ataupun sebatas pada tulisan yang bersifat sejarah, ya. Jadi narasi itu ternyata dikaitkan terutama dengan tindakan narasi, ya, dan bisa ditemukan di mana saja, ya, ketika seseorang memberitahu kita, ya, tentang sesuatu. Misalkan pembaca berita di radio, ya, kemudian guru-guru di sekolah, teman sekolah di taman bermain, sesama penumpang di kereta api, agen koran, ya, pasangan saat makan malam, kemudian ada reporter televisi, kolumnis surat kabar, atau narator dalam novel yang kadang-kadang kita suka membacanya, ya, sebelum tidur, ya. Dan kita semua juga bisa disebut sebagai narator dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Dan juga dalam percakapan kita dengan orang lain, gitu ya. Bisa juga kadang-kadang kita bahkan menjadi seorang narator yang unggul, yang profesional, ya. Boleh dikatakan misalkan para guru, ya, kemudian juga petugas pers atau mungkin juga komedian, ya. Kadang-kadang kita juga bahkan berperan sebagai narator, misalnya ketika kita terbiasa, ya, membacakan cerita, ya, cerita pengantar tidur untuk anak kita, ya, seperti itu. Oke, nah jadi narasi itu sendiri ini merupakan sebuah aktivitas, ya, aktivitas bahasa lisan yang tersebar luas, ya, dan seringkali tidak kita sadari, ya. Yang dapat ditemukan ini mencakup sejumlah jenis teks yang berbeda, seperti misalnya jurnalisme ataupun pengajaran, ya. Di samping apa yang sering kita anggap sebagai jenis narasi yang prototipikal, yaitu berupa sastra ataupun narasi sebagai bentuk seni, ya, seperti itu. Nah, kita akan membahas tentang makna dari narasi, ya, atau narrative or narrating. Nah, kata naratif ini berasal dari kata kerja narrate, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di slide sebelumnya, gitu ya. Dan dalam bahasa kata bendanya adalah narration. Ini merupakan sebuah aktivitas. Ingat, ini adalah aktivitas yang sangat luas. Sehingga oleh karena itu, naratif ini erat kaitannya dengan sebuah tindakan tutur menceritakan, ya.
tindak tutur penceritaan atau menceritakan, ya. Dan juga ada bersama dengan sosok narator. Jadi kegiatan menceritakan juga dibarengi oleh sosok narator. Ya. Dengan demikian, ya, orang bisa mendefinisikan segala sesuatu yang diceritakan oleh seorang narator ini sebagai tindakan narasi. Ya. Tapi apa sih sebenarnya apa sih yang sebenarnya seorang narator itu ceritakan gitu ya? Apakah menceritakan sebuah novel yang khusus ataukah menceritakan sebuah cerita yang disajikan dalam bentuk novel? Nah, tentunya pada poin ini menurut Gerard Genete ini membedakan 3 makna narasi. Ya, ini berasal dari kata atau bahasa Prancis ya. Ini kata recit, ya, recit artinya narrative dalam bahasa Inggris, yaitu ini bisa memberikan sebuah jalan keluar atas dilema yang sedang kita hadapi dalam memberikan sebuah makna tentang narasi. Nah, JNT ini menggambarkan perbedaan antara narration atau narasi sebagai tindakan narasi, ya, sebagai apa? Tindakan narasi dari seorang narator, ya, dan juga wacana atau recit proper. Ini narasi sebagai teks atau ungkapan, dan juga histoire yang diartikan juga cerita yang diceritakan seorang narator dalam narasinya. Seperti itu ya. Itu menurut Gerard Genete. Oke. Nah, kemudian masih dalam pembahasan makna dari narasi. Jadi narasi ini adalah cerita yang diceritakan oleh narator atau diceritakan oleh seorang narator. Nah, ini menurut penelitian Jerman, ini melanjutkan dari tradisi tripartit Goethe. Ini perbedaan antara epik, lirik, dan drama, di mana epik ini termasuk ke dalam kategori narasi yang bersifat prototipikal. Nah, biasanya epik ini memiliki penyair, dan narator adalah yang menceritakan kisahnya. Ya. Sehingga oleh karena itu, menurut dari pandangan yang tradisional ini, ya, jenis sastra dengan cerita yang mendasarinya, gitu ya. Misalkan drama. Nah, drama ini kan bukan drama ini bukan benar-benar narasi ya, karena drama ini tidak memiliki narator pribadi sebagai orang yang menceritakan sebuah cerita. Seperti itu maksudnya ya. Jadi narasi itu ya bisa didefinisikan sebagai story plus narrator. Cerita ditambah seorang narator. Nah, lihat di sini perbedaannya. Di sini ada lirik. Kalau lirik ini adalah tanpa cerita, sedangkan drama atau ballet ini dibarengi cerita namun tidak ada narator. Sedangkan narasi, misalkan kayak novel atau history, ini ada story-nya dan juga ada naratornya. Ini perbedaannya ya. Oke. Nah, kemudian dalam pengertian atau dalam mengkonsepsi narasi seperti itu, ternyata narasi hanyalah bagian dari jenis yang mencakup sebuah cerita saja. Ya. Namun di sisi lain ternyata di dunia atau dalam dunia Anglo-Saxon di sini sebagai akibat dari pengaruh cerita buku yang berpengaruh ya, karangan Seymour Chapman dan juga wacana ya di tahun 1978 ini
definisi dari narasi yang lebih luasnya ini telah muncul, ya. Yang juga mencakup media selain wacana narasi murni yang bersifat verbal, ya, selain dari wacana narasi verbal yang bersifat murni. Nah, narasi verbal yang verbal ini misalkan kayak bentuk ucapan maupun tulisan, ya. Ini menurut Gerald Prince, ya, dalam Standard Work and Dictionary of Narratology, ya, dalam sebuah kamus naratologi, ya, karya yang standar di tahun 1987. Ini masih mendefinisikan atau mengartikan narasi sebagai the recounting, ya, tindakan menceritakan, ya, satu atau lebih peristiwa, ya, yang bersifat nyata ataupun fiksi atau tidak nyata, yang kemudian dikomunikasikan oleh satu, dua, atau beberapa, ya, bisa lebih, ya, orang atau narator kepada satu, dua, atau lebih, ya, narasi. Ini menurut Prince 2003 halaman 58. Nah, masih ini Chapman mendefinisikan narasi, ya, ini sebagai sebuah konjungsi wacana dan cerita, ya. Namun atau tetapi memperluas definisi tentang wacana untuk menutupi beberapa media, seperti itu, ya. Ini menurut para ahli dari pengertian tentang narasi, ya. Oke. Nah, kemudian kesimpulan yang bisa kita ambil dari pengertian yang sudah kita sebutkan di atas, ya, kita bisa mendefinisikan narasi, ya, sebagai berikut. Ini narasi menurut Franz Resich atau German Erzählung, ya, bahwa narasi adalah sebuah hal yang bersifat representasi dari dunia atau dari kemungkinan dunia dalam media linguistik atau bersifat kebahasaan, dan juga media visual atau yang dapat dilihat, yang pusatnya terdapat satu atau beberapa protagonis yang bersifat anthropomorphic, ya. Anthropomorphic yang secara eksistensial berlabuh, ya, pada atau dalam arti temporal dan spesial, ya, yang mana kebanyakan melakukan tindakan yang diarahkan pada tujuan, yaitu berupa aksi maupun struktur plot, ya. Ini pengertian naratif menurut Franz Resich ataupun German Erzählung. Nah, masih seputar naratif atau narasi, ini merupakan segala sesuatu yang menceritakan atau menyajikan sebuah cerita, baik itu dengan teks lisan ataupun teks tertulis, ya. Teks lisan maupun tertulis bisa berupa gambar maupun pertunjukan atau gabungan dari hal ini atau gabungan dari ketiganya. Nah, sehingga narasi ini dapat ditemukan dalam bentuk percakapan, candaan, novel, drama atau sandiwara, ya, film, ya, kemudian komik, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi narasi juga bisa diartikan sebagai
anything that tells or presents a story. Segala sesuatu yang menceritakan atau menyajikan sebuah cerita. Sedangkan kalau story, cerita adalah ya sebuah rangkaian peristiwa yang melibatkan karakter. Nah, terus narator adalah orang yang menceritakan ya cerita atau pencerita narasi atau orang yang mengartikulasikan ya tindakan speaks berbicara ya berupa teks narasi seperti itu. Baik, itu pengertian tadi pengertian tentang narasi ya. Kita lihat di sini ada jenis narasi. Ya, jenis narasi ini ada yang bersifat narrative, ada juga non-narrative. Nah, dalam bagian di sini taksonomi maksudnya di sini jenis naratif yang bersifat narrative ya atau menceritakan bisa berupa teks atau pertunjukan. Nah, kalau berupa teks ini ada yang teks oral atau natural dan juga written atau yang tertulis. Nah, kalau yang narrative yang performance ini bisa berupa drama, opera maupun film. Sedangkan jenis naratif yang non-narrative ini ada yang description dan juga argument. Ini bisa berupa essay, lyric poem, dan lain sebagainya. Lyric poem gitu maksudnya ya, dan lain sebagainya. Bisa dilihat di bagian sini ya. Oke. Nah, seperti yang kita lihat dari bagian atau taksonomi di atas, maka narratology atau ilmu yang berkaitan tentang narasi ya, ini erat kaitannya dengan semua jenis narasi baik berupa sastra maupun non-sastra, baik berupa verbal maupun non-verbal. Ya. Nah, satu perbedaan utama yang biasanya dibuat adalah antara narasi fiksi dan narasi non-fiksi. Itu ya. Oke. Baik. Nah, narasi itu sendiri ini dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama ada a fictional narrative dan juga a non-fictional narrative. Jadi ada narasi yang bersifat fiksi dan juga narasi yang bersifat non-fiksi. Nah, untuk narasi yang bersifat fiksi ini menyajikan ya kisah atau sebuah kisah narator yang bersifat imajinasi gitu ya yang terjadi di dunia imajinasi. Nah, narasi yang bersifat fiksi ini ya dihargai atau memiliki tujuan itu untuk hiburan atau yang bernilai hiburan dan juga bernilai pendidikan. Ya. Bisa juga untuk menyediakan visi karakter ya yang mungkin ada gitu ya atau yang mungkin memiliki visi tentang hal-hal yang dapat terjadi atau yang bisa terjadi. Ya. Nah, meskipun narasi fiksi ini dapat dengan bebas merujuk kepada orang, tempat, dan peristiwa yang bersifat sebenarnya, namun narasi yang bersifat fiksi ini tidak dapat digunakan sebagai bukti dari apa yang terjadi di dunia nyata seperti itu ya. Nah, kemudian untuk narasi yang bersifat non-fiksi ini juga bisa dikatakan dengan narasi faktual gitu ya. Ini narasi yang menyajikan kisah kehidupan nyata seseorang dari kisah kehidupan nyata. Ya, kecuali ada alasan untuk mempertanyakan kredibilitas penulis gitu ya. Jadi, narasi faktual ini dapat berfungsi sebagai bukti dari apa yang terjadi di dunia nyata. Sehingga pada prinsipnya si penulis narasi yang bersifat faktual ini bertanggung jawab atas
kebenaran pernyataannya, gitu ya, kebenaran pernyataannya, ya, dan selalu dapat ditanya, yaitu how do you know? Bagaimana Anda tahu? Seperti itu ya. Itu jenis narasi. Oke. Baik. Demikian pembahasan tentang sekilas pembahasan tentang narratology atau ilmu tentang narasi. Saya harap apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, ya, mudah-mudahan juga bisa difahami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.